sekali bisa melihat aura-aura yang cukup ceria, berarti semua sehat hari ini ya. Kita bersyukur karena kita masih diberi kesehatan yang baik untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Pak Guru mengecek kehadiran hari ini. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Semua luar biasa, tepuk tangan untuk kita. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita harus memulai dengan doa sebagai umat beriman. Dan kita berdiri dulu, kita berdoa supaya kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Silakan Andini bisa pimpin kita dengan doa. Teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Bagi yang beragama Katolik, ikutilah doa yang saya bawakan. Dalam nama Bapa, Selanjutnya, Pak Guru sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang melalui pertanyaan ini kita akan diantarkan ke materi pembelajaran. Anak-anakku sekalian, ada yang mungkin tahu ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Silakan. Jadi ada 6 agama yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama agama Islam, yang kedua agama Kristen, yang ketiga agama Katolik, yang keempat agama Hindu, yang kelima agama Buddha, yang keenam agama Konghucu. Konghucu, baik, kita tepuk tangan. Selain agama, ada yang namanya suku. Coba Andini bisa sebutkan suku-suku apa saja yang ada di Indonesia? ada suku Dayak, suku Asmat, dan suku Batak. Batak, ada lagi? Suku Minang. Ada Minang. Baik, coba Revan yang di belakang coba sebutkan suku yang ada di Indonesia. Suku Toba. Ada suku Toba. Baik, kita tepuk tangan untuk mereka. Itu adalah suku-suku yang ada di Indonesia. Masih banyak suku lagi, nanti kita akan pelajari di pembelajaran kita. Selain suku, ada yang namanya ras. Coba anak-anakku sekalian coba perhatiin teman yang ada di samping. Coba senyum-senyum juga tidak apa-apa. Oke, sudah perhatikan? Sudah. Apakah teman di samping Anda ada yang berbeda dari ciri-ciri fisik? Misalnya? Terus? Hidup. Itulah yang namanya ras. Jadi ras itu adalah ciri-ciri fisik yang melekat pada pribadi seseorang. Kita ada adik sekarang coba buka buku di halaman 95 untuk dibaca sendiri. Silakan baca, Pak Guru kasih waktu 10 menit. Jadi di pembelajaran kita hari ini. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Tujuannya apa kita mempelajari ini? Manfaatnya apa kita mempelajari? Setelah kita mempelajari, kita akan bisa tahu bahwa Indonesia itu adalah negara yang sangat beragam, yang sangat plural. Ada berbagai macam suku, ada berbagai macam agama, ada berbagai macam ras yang ada di Indonesia. Kita bisa mengetahui. Bisa paham anak-anak? Bisa. Baik. Untuk membakar semangat kita hari ini, saya minta Yoga bisa pimpinnya dia di depan dulu. Anak-anak sekalian silakan berdiri untuk kita berdiri. Siapa kita? Kita generasi bangsa. SMP Negeri 1 SSK. Bisa luar biasa. Pancasila. Dasar kita. Pancasila. Kebudayaan kita. NKRI. Harga mati. Sekali merdeka. Tetap merdeka. Oke, tepuk tangan untuk Setelah itu Pak sudah siapkan ada lagu
Lagu nasional nanti kita coba dengungkan sama-sama ya. Biarpun saya pergi membacakan indikator dan tujuan pembelajaran. Silakan Elisa. Indikator menganalisis permasalahan yang mungkin muncul dari keberagaman masyarakat Indonesia. Oke, tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran 1. Melalui model PBL dengan bantuan PPT dan video permasalahan keberagaman di Indonesia, siswa kelas 9 semester ganjil SNPN 1 ASSA mampu menganalisis permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia dengan benar. 2. Langsung melebur sesuai dengan ketua kelompok yang sudah dibagi. Indonesia Barat. Kerusuhan massa pernah terjadi di beberapa daerah di Indonesia. FOTO INST. Kerusuhan atau huru-hara terjadi ketika sekelompok orang berkumpul bersama melakukan tindak kekerasan terkait perlakuannya dianggap tidak adil ataupun sebagai upaya penekanan terhadap sesuatu. Penyebab kerusuhan beragam, mulai buruknya kondisi ekonomi, penindasan pemerintah terhadap rakyat, hingga konflik agama atau etnis. Berikut ini kerusuhan yang pernah mengguncang Indonesia. Sebelumnya, bagi sahabat yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video menarik lainnya, dan itu gratis. 1. Kerusuhan Sapit. 3 tahun setelah kerusuhan Mei tahun 1998, sebuah kerusuhan baru hadir. Di Kalimantan Tengah, terutama kota Sapit, kerusuhan antara dua kubu etnis berakhir dengan mengerikan. Setidaknya ratusan warga meninggal. Penyebab dari kerusuhan antara etnis Madura dan Dayak ini masih simpang siur. 2. Kerusuhan Sambas. Selain di Sapit, di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat pun sempat terjadi kerusuhan berdarah. Bahkan di sini korban yang jatuh pun memasuki angka ribuan. Hampir sama dengan kerusuhan di Sapit, kerusuhan Sambas yang terjadi pada tahun 1999 ini disebabkan oleh pergesekan antara suku pendatang dengan suku pribumi, yaitu antara suku Melayu dan Dayak dengan suku Madura. 3. Kerusuhan Poso. Kerusuhan Poso adalah rangkaian kerusuhan yang terjadi selama 3 gelombang. Kerusuhan pertama terjadi pada 1998 hingga berlanjut di 2000 sebanyak 2 kali. Kerusuhan ini membuat stabilitas di Poso dan kota sekitarnya jadi anjlok. Jika 2 kerusuhan sebelumnya dipicu isu etnis, kerusuhan yang terjadi di Poso dipicu oleh masalah agama. 2 agama besar di Poso, Islam dan Kristen, saling adu kekuatan dan merasa benar. 4. Kerusuhan Tanjung Priok. Kerusuhan parah terjadi di kawasan Tanjung Priok pada 1984. Kerusuhan yang diyakini sengaja dipicu ini menimbulkan dampak cukup mengerikan. Bangunan di kawasan Tanjung Priok banyak dirusak dan akhirnya terbakar. Dalam kejadian ini setidaknya ada 24 orang warga yang tewas ditembaki, lalu 9 lainnya terbakar oleh api. 5. Kerusuhan di Ambon, 1999.
Konflik yang ada kaitan dengan agama terjadi di Ambon sekitar tahun 1999. Konflik ini akhirnya meluas dan menjadi kerusuhan buruk antara agama Islam dan Kristen yang berakhir dengan korban meninggal dunia. Orang-orang dari kelompok Islam dan Kristen saling serang dan berusaha menunjukkan kekuatannya. 6. Kerusuhan Ahmadiyah Lombok. Kasus konflik kekerasan Ahmadiyah Lombok atau Transito Mataram antara kurun waktu 1998 sampai 2006. Dalam kasus itu ditemukan 9 korban meninggal dunia, 8 luka-luka, 9 gangguan jiwa, 379 terusir, 9 dipaksa cerai, 3 keguguran, 61 putus sekolah, 45 dipersulit membuat KTP, dan 322 dipaksa keluar dari Ahmadiyah. Kemudian konflik lainnya berlangsung dengan 7 kali penyerangan yang masif dengan 8 tahun warga jadi pengungsian. Cakupan konflik ini mencapai 4 wilayah provinsi, yakni Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Kota Mataram. Kasus itu mengakibatkan 11 tempat ibadah dan 114 rumah rusak, dengan 64,14 hektar tanah terlantar, 25 tempat usaha rusak, dan ratusan harta benda rusak dan dijarah. Kerusuhan Lampung Selatan. Kasus konflik kekerasan di Lampung Selatan mengakibatkan 14 korban meninggal dunia, belasan luka parah, dan 1.700 warga mengungsi. Kekerasan ini berlangsung selama 3 hari dari tanggal 27 sampai tanggal 29 Oktober tahun 2012. Cakupan luas konflik ini meliputi 2 kecamatan, yakni Kalianda dan Wepanji. Total kerugian akibat konflik itu mencapai 24,88 miliar, 532 rumah rusak dan dibakar. Dan itu adalah konflik-konflik yang pernah terjadi di Indonesia. Semoga untuk kedepannya tidak ada lagi terjadi konflik. Kita semua saling menghormati dan menghargai satu sama lainnya, agar menciptakan kedamaian dimanapun berada. Terima kasih. Baik. Sudah diperhatikan tadi videonya? Baik, sekarang silakan buka LKPD ini. Ada pertanyaan-pertanyaan di situ. Ada berapa pertanyaan? Ada 4 pertanyaan. Silakan didiskusikan dengan teman-teman. Harus proaktif semuanya. Silakan saling tukar pikiran, tukar pendapat untuk bisa menjawab pertanyaan yang ada di LKPD yang berhubungan dengan video permasalahan keberagaman. Ya. Ini pertemuan pertama. Jawab di kolom yang sudah ada di bagian bawah. Gunakan fasilitas yang ada, bisa mencari di internet sebagai referensi. Harus aktif semua anak-anak untuk bisa mengalami proses. Pertemuan pertama. Ya, di kolomnya sudah ada. Ya, silakan dijawab di hasil pencarian. Di pertanyaan yang di lepas kosong.
dijawab dengan baik, harus berdasarkan hasil diskusi, aktif semua ya. Harus aktif semua. Nilai Pak Guru akan ambil nilai. Kita ikuti. Biasa ya, kita seperti kita diskusi biasanya ada sapa teman-teman dan kemudian ada yang membaca. Silakan kelompok 1. Selamat pagi, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami kelompok 1. Izin teman saya Yoga untuk membacakan hasil diskusi dari kelompok kami.
Kasus-kasus tersebut bisa terjadi dikarenakan sikap tidak toleransi pada suatu ras, suku, dan agama tertentu, dan tingginya perilaku intoleransi dan rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Nomor 2, lakukan analisis penyebab kasus tersebut. Faktor penyebab terjadinya kasus tersebut di masyarakat adalah 1. Perbedaan pendirian dan keyakinan, 2. Perbedaan kebudayaan, 3. Perbedaan kepentingan. Nomor 3, lakukan analisis dampak yang bisa ditimbulkan dari terjadinya pelanggaran tersebut. Kasus tersebut dapat menyebabkan terjadinya perpecahan di masyarakat yang disebabkan karena adanya kesenjangan atau perbedaan-perbedaan di masyarakat seperti kesenjangan dalam bidang sosial, ekonomi maupun kepentingan sehingga dapat timbul perpecahan dan perselisihan. 4. Berikan saran atau masukan yang bisa diberikan terkait video tersebut. Saran dari kelompok kami adalah 1. Fokuskan untuk menyelesaikan konflik, 2. Menggunakan kepala dingin, 3. Melakukan diskusi, 4. Jadi pendengar yang baik, 5. Saling memaafkan, 6. Menentukan kesepakatan. Demikian presentasi dari kami kelompok 1. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Ada yang bertanya untuk di kelompok 1? Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, ada? Kalau tidak ada, kita berpindah ke kelompok 2. Silakan. Kita beri semangat untuk kelompok 2 dengan tepuk tangan. Silakan. Selamat pagi, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami berharap sekali kelompok 2 akan melakukan hal diskusi kelompok kami. 1. Mengapa kasus-kasus tersebut bisa terjadi? Tidak adanya persamaan pandangan antara kelompok, seperti perbedaan tujuan, cara melakukan sesuatu, dan sebagainya. 2. Adanya ketimpangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. 3. Terjadi proses disosiatif, yaitu proses yang mengarahkan pada persaingan tidak sehat, tindakan kontroversial, dan ketantangan konflik. Nomor 2. Lakukan analisis penyebab kasus tersebut. Jawab. Perbedaan pendirian dan keyakinan menyebabkan konflik individu. Dalam konflik ini terjadi pemberontakan pendirian dan masing-masing pihak berusaha memenaskan lawannya. Nomor 3. Amatilah media dan baca bahan dan disajikan. 1. Terjadinya perpecahan dalam masyarakat. 2. Kerugian harta benda dan korban manusia. 3. Kehancuran nilai norma sosial yang ada. Nomor 4. Berikan saran atau masukan yang bisa diberikan terkait video tersebut. Sebaiknya kita hidup saling menghargai sesama tanpa membedakan suku, ras, agama, dan Indonesia agar tidak terjadinya perpecahan konflik dalam masyarakat. Mungkin ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya Pak Guru minta untuk buat kesimpulan di bagian bawah berdasarkan hasil presentasinya. Buat kesimpulan di bagian bawah dari LKPD yang sudah dibuat. Silakan. Waktunya 2 menit. 2 menit. Buat yang bagus.
Nomor 4. Motivasi iya motivasi selalu 4 dan 5. dalam menjalankan diri Terakhir 25. Silakan dijawab. Oke, sudah selesai? Sudah semua? Baik, kalau sudah semua, kita kembali fokus. Dengan berakhirnya survei kita, maka pembelajaran kita hari ini selesai. Semoga pembelajaran kita bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kembali lagi kita menutupnya dengan doa. Hari ini silakan pimpin dan anak-anak sekalian silakan berdiri. Ya baik anak-anak sekalian, terima kasih untuk kesempatan hari ini ya. Semoga bisa pulang kembali bertemu dengan orang tua dan jangan lupa salam untuk orang tuanya dan tetap kembali minggu depan di pertemuan kita dalam keadaan sehat walafiat. Selamat siang.